Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTube-ku yang tentunya membahas seputar kampus, perkuliahan, mahasiswa, atau juga seputar hukum. Nah, untuk video kali ini nih teman-teman, aku nggak sendirian. Aku justru ditemani sama tamu spesial yang nantinya dia ini akan membagikan informasi. Ini kayaknya informasi ini berguna banget deh buat kalian mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum gitu ya, yang nantinya mau melanjutkan studi S2. Apalagi kalau pengen banget, bercita-cita banget nih mau melanjutkan studi di UI, Universitas Indonesia yang ternama itu. Nah, di sini aku mau kenalin dulu nih ke kalian. Aduh, ada Cynthia Nur Amalia SHMKN. Ini calon notaris juga nih, teman-teman. Kenalin ya. Halo, Tia. Halo semuanya. Apa kabar, Tia? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Rani? Kabar baik kan ya Mbak? Alhamdulillah, baik juga. Tia sekarang lagi posisinya di mana? Di Jakarta, di Bogor. Ya, aku sekarang posisinya lagi di Jogja karena kebetulan lagi ada acara sama keluarga di Jogja, sekalian nostalgia di Jogja dulu 4 tahun di Jogja sama Mbak Rani. Oh iya, teman-teman. Satu kampus kita Iya benar, senior. satu kampus S1 Mbak kali bareng senior. kan. Nggak cuma satu kampus ya Iya, dia ya, tapi kita juga satu kosan. satu kos. Oke. Betul, itu. Kita Nah, satu kos. Tia kesibukannya apa sih sekarang ini? Kan Tia baru lulusnya kapan? Lulus S2? Aku lulus S2 kebetulan di tahun 2020, bulan Iya. Februari wisudanya. Berarti Tia masuk. Angkatan terakhir untuk wisuda offline. Oh gitu. Jadi Wisuda Tia lulus offline langsung. terakhir sebelum COVID. Oh sebelum. Langsung lockdown. Oh gitu. Berarti Tia dari Setelah masuk tahun lulus berapa? tahun 2017. 2017. Selesainya Ya, 2020. 2020. Oke. Angka apa tahun terakhir sebelum COVID menyerang katanya gitu. Jadi setelah Tia lulus angkatan barunya ya baru langsung daring ya. Ya, langsung daring, semuanya langsung daring. Pun wisuda pun langsung daring semuanya, nggak ada yang offline. Aku angkatan terakhirnya untuk offline. Oke. Nah, Tia, kesibukan Tia setelah lulus ini apa aja sih? Sekarang kan udah nggak kuliah lagi nih ya. Jadi ngapain aja Ya, sehari-harinya? aku baru aja selesai magang BPN nih. Untuk kualifikasi sebagai PPAT kan harus magang 6 bulan di BPN. Alhamdulillah sudah selesai. Di BPN-nya 6 bulan dan sedang menjalankan magang di kantor notaris di Bogor. Baru masuk ke mau 3 bulan. Oke, kan Baru untuk notaris magang 2 tahun berturut-turut ya. ya, Belum betul. lagi harus jadi anggota apa ALB-nya gitu ya. Ya, Nah, Tia nanti mau rencana mau betul. buka kantor di mana kalau jadi PPAT-nya sama notarisnya mau di mana Bogor? Kemungkinan besar iya, cuman masih galau juga sih antara pengen di Bogor, tapi masih senang sama suasana kota Jogja, jadi pengennya buka di Magelang biar deket. Ya, cuman masih kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Masuknya kemana? Masih beberapa 1 tahunan lagi lah ya kalau magangnya. Oke. Apa namanya nih Tia, bantuin Mbak nih kali ini untuk membagikan informasi kepada teman-teman nanti yang nonton video ini terkait dengan kuliah S2 di UI. Karena Tia ini kan alumni UI ya, S2. Iya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai untuk masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan juga menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada benaknya teman-teman di rumah gitu. Yang pertama, menurut Tia sendiri, kenapa bagi Tia kenapa harus melanjutkan studi S2 sih?
kenapa harus melanjutkan studi S2 nih? Kalau buat aku, mungkin orang bakal berpikir, wah ini anak berat banget nih. Tapi kalau buat aku sekarang S1 aja, itu nggak cukup untuk mengejar karir di kerjaan. Karena nggak bisa bohong, banyak S1 yang sekarang nganggur. Coba PNS pun, CPNS pun tidak mudah. Sulit untuk, jebol aku udah sekali nyoba dan gagal. Akhirnya jadi memutuskan untuk S2 lagi dan profesi kebetulan yang diambilnya, karena memang balik lagi, lapangan pekerjaan di Indonesia agak kurang. Kalau, cuman S1 itu kurang greget gimana gitu, jadi harus ngambil lagi S2 untuk, tambah lagi ilmunya, lebih spesifik lagi ilmunya, supaya, dapat kerjaan yang juga memper untuk hidup, apalagi di Bogor atau di Jakarta, gitu. Oke, lagian juga kalau S1 itu di Indonesia udah bertaburan kayak Ya, kacang goreng, kayak kacang goreng. banyak banget saingannya gitu kan. Betul banget. Sekarang, bahkan di lembaga-lembaga institusi ternama itu lebih mencari yang S2, S1 itu sudah tidak dicari lagi, sudah bukan kualifikasi lagi sekarang. Jadi harus butuh banget untuk jadi S2 saat ini. Oke, itu teman-teman. Bahkan S3 loh, bahkan sekarang S3 loh. Butuh banget S3. Jadi S2 pun sekarang udah lumayan kurang. Kalau ada bisa lagi katanya S3 teman-teman, kalau bisa, kalau mau dan kalau mampu. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini kan persepsi masing-masing ya teman-teman ya. Nah, lanjut ya. Kenapa juga pada akhirnya memilih UI sebagai apa ya? Sebagai pilihan untuk melanjutkan studi S2. Apakah ini latar belakang karena mungkin dulu S1 gagal masuk UI, jadi ajang pembuktiannya sekarang nih, gua S2 nih, UI. Yang dulu kan UI-nya 3, UI-nya 2 gitu ya. Sekarang kan I-nya minus 1. Hapus satu I-nya, dia hapus satunya. Jadi gimana tuh? Enggak sih, sebenarnya bukan ajang pembuktian untuk masuk karena S1-nya nggak masuk. Justru kalau dulu S1 udah pengen banget kuliahnya di Jogja. Apapun itu universitasnya, yang penting fakultasnya fakultas hukum dan di Jogja. Udah, dan alhamdulillah tercapai. S2-nya tadinya tetap mau di Jogja, tapi karena memang waktu itu saya nge-apply di UGM dan juga UI. Yang kebetulan keterima pertama adalah di UI. Jadi UGM-nya mohon maaf lahir batin, bukan berarti saya menjelekkan UGM ya, enggak ya. Tapi hanya karena yang lebih dulu diterima di UI, jadi ya mau nggak mau ya harus mundur dari UGM. Tapi UGM bagus kok. Aku dulu pengennya masuk UGM kok sebenarnya. UGM, Undip juga tuh terkenal sekretariatnya. Iya. Tuh teman-teman, itu cerita singkatnya alasan Tia kenapa harus S2 kita itu, dan kenapa juga ini ceritanya dia kenapa pada akhirnya menjatuhkan pilihannya pada UI sebagai tempat dia belajar menimba ilmu S2-nya lagi. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita nantinya nih, terkait dengan masalah apa aja sih persyaratan ketika mau mendaftarkan jadi mahasiswa S2 di UI gitu. Iya. Untuk persyaratannya mungkin yang lebih lengkap itu ada di websitenya UI sendiri ya, SIMAK kalau nggak salah. Pendaftaran SIMAK UI itu websitenya, nanti coba aku kirim linknya deh ke Mbak Rani untuk di attachment di kolom share deskripsi nanti. Ya bisa. Itu tuh persyaratannya tuh lengkap, di sana ada. Salah satunya adalah memberikan daftar rekomendasi dari dosen-dosen yang ada daftar rekomendasi, dan sekarang ada yang terbaru persyaratannya
bukan secara dokumentasi tuh ditambah dengan ujian keperdataan. Ujian Nanti. keperdataan. Iya. Sebelum salah satu tesnya, itu salah satu tesnya, salah satu tes yang dilaksanakan di UI. Kalau dulu Iya, sebentar Tia. Boleh Mbak tanya dulu. Sebelumnya Tia waktu S1 konsentrasinya hukumnya ngambil hukum apa, Tia? Ambil perdata. Ambil perdata memang ya? Perdata. Jadi ada korelasi. Iya. Kalau dulu zaman saya masuk UI itu tesnya kan hanya 2, tes bahasa Inggris dan TPA aja. Tapi sekarang ada tambahan tes tentang keperdataan nih. Jadi tentang hukum dagang, hukum keperdataan, dan ada beberapa lagi. Kalau nggak salah hukum perkawinan pun ditanyakan, karena kan kenotariatan pun berhubungan dengan hukum perkawinan juga. Oke. Terus persyaratan lainnya ada nggak sih Tia kalau kamu disuruh juga membuat yang namanya usulan penelitian? Ada nggak? Yang nanti rencana tesis, rencana penelitian nanti ada nggak diminta? Ya. Kalau di UI pas zaman Tia itu nggak ada rencana usulan untuk tesis karya ilmiah. Paling hanya administrasi biasa. Jadi kayak ijazah yang dilegalisir ya, ijazah, terus transkrip nilai, foto, dan itu tuh semuanya udah via online dari dulu. Pengiriman TOEFL juga nggak? TOEFL karena memang tesnya ada tes bahasa Inggris, jadi tidak dibutuhkan. Jadi TOEFL-nya distandarkan standar Universitas Indonesia itu sendiri dari ujian TPA dan bahasa Inggris itu. Oke, berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan bentuk tesnya nanti seketika kita sudah melakukan pendaftaran, terus tinggal nunggu jadwal tes, lalu tesnya itu ada 3 ya berarti ya? Atau? Iya, ada 3. Ada 3 ya, Tia? Betul. Ada TPA, tes potensi akademik, tes bahasa Inggris, dan juga tes tentang keperdataan, tentang hukum dagang, hukum pernikahan, bukan pernikahan, perkawinan, hukum waris juga ditanyakan. Terus kalau tes wawancara ada nggak, Tia? Kalau wawancara nggak ada. Di UI itu tidak ada wawancara. Jadi setelah tes yang dilakukan, biasa kalau dulu offline di UI-nya, kalau sekarang mungkin online atau masih belum tahu. Dia belum dapat informasi sekarang, tapi kemungkinan sih online, karena kan kampusnya juga lockdown sampai sekarang, belum buka. Itu habis tes kita tinggal menunggu pengumuman, habis itu langsung bisa masuk. Oh, berarti dia itu gini ya, penyisihannya untuk tahu berapa orang yang keterima, langsung selesaikan dulu 3 tesnya ya semuanya? Betul. Berarti bukan di awal kayak misalnya setelah TPA, siapa yang gugur nilainya rendah, itu nanti yang nilainya tinggi melaju ke tes berikutnya, enggak ya? Bukan. Oh gitu, langsung keseluruhan. Tapi kalau misalkan, gini Mbak, tapi kalau untuk yang tes yang baru, yang tentang keperdataan itu, Tia kurang tahu ya gimana penyisihan, gimana tesnya, entah setelah TPA bahasa Inggris diumumkan dia lolos baru tes keperdataan, atau langsung 3 baru dinyatakan lulus. Karena dulu zaman Tia nggak ada tes keperdataan, hanya murni TPA dan bahasa Inggris. Oke. Iya, thank you. Kalau di Mbak dulu, kalau Mbak yang di S2-nya MKN juga di kampus alma mater kita, itu tesnya bukan tes keperdataan, Tia. Jadi TPA, bahasa Inggris, sama tes keilmuan hukum juga ditanya, bahasa hukum segala macam itu keluar kayak gitu. Oh gitu. Iya, jadi tesnya ada kayak gitu, tapi nggak spesifik yang keperdataan. Nah, karena kan juga ada nih teman-teman kita yang basically-nya mungkin dia dulu konsentrasinya bukan perdata gitu kan ya. Ada yang bukan juga hukum. Jadi itu sebenarnya teman-teman yang memang mungkin basically-nya itu S1-nya mungkin bukan orang hukum,
Dia Ya, biasanya ada program matrikulasi nggak sih, Tia? Iya kan? kalau Kalau di di UI gimana? Ada nggak? Atau kalau harus di S1 hukum? iya, kalau di UI harus S1 hukum. Jadi semuanya sederajat, tidak ada matrikulasi. Di saat masuk itu kita memang sudah memegang gelar sarjana hukum, bukan yang lain. Jadi bisa dari fakultas lain. Salah satu syaratnya adalah lulusan dari sekolah hukum berakreditasi tertentu. Nah, ngomongin apa kampus akreditasi. Iya sih, Mbak juga kalau dulu tuh ada syaratnya. Syaratnya kalau mau daftar jadi mahasiswa S2 di kampus yang kita tuju itu biasanya kampusnya kan juga ada tuh mensyaratkan apa minimal dia dari kampus yang terakreditasi B misalnya gitu. Nah, Iya, UI juga betul. menerapkan kebijakan itu nggak? Iya, sama. Ada mensyaratkan untuk akreditasi tertentu, kalau nggak salah minimal B sih benar. Dan bahkan IPK itu ada minimalnya juga, nggak boleh Oh, yang di bawah 2,75. nggak boleh Kalau di di bawah 2,75. betul, jadi Standar lah ya. ya nilai pun sangat diperhatikan. Standar tapi pun kan yang di bawah 2,75 mungkin yang sekarang nih masih di bawah 2,75, ayo belajarnya makin semangat kalau mau masuk UI itu dinaikin lagi Oke. nilainya. Jangan mentang-mentang minimal 2,75 terus kalian cukup di 2,75 ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa harus Ya, tinggi. Karena jangan. kalau kayak gitu kemungkinannya kecil. Betul banget karena gini, bahkan sekarang kan pekerjaan juga 2,75 udah nggak dilihat, Mbak. Minimal IPK minimal 3 baru dilihat nih pastinya di mana-mana. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah nih, yang mau ngelanjutin S2-nya, makin semangat belajarnya. Ya, karena di UI juga nih, di UI itu nggak bisa kalau nggak belajar. Harus belajar. Stop dulu Tiap Tia, hari. stop dulu kasih bocoran tentang itu. Ya, kita selesaikan dulu yang apa namanya pendaftaran. Persyaratan. Tia nya udah mau ngelaju tuh, Baiklah, mau ngebocorin tentang aku sistem bocorin kuliahan nih. guys. Sabar dulu, kalian harus tenang dulu ya teman-teman ya. Oke, ini belum selesai loh masalah pendaftaran Oke. perkuliahan itu. Nah, kira-kira Tia, kalau UI sendiri itu menerapkan kebijakan bukaan pendaftarannya itu dia ada bulan tertentu nggak yang memang khusus nih penerimaan mahasiswa baru kita buka pendaftarannya di bulan ini, jadi orang gampang gitu tahu. Ada. Jadi di UI itu tesnya pendaftarannya itu 1 tahun dibuka 3 kali. Biasanya khusus untuk kenotariatan ya, khusus untuk kenotariatan di dua periode pertama itu khusus untuk kampus Depok, dan di 1 periode terakhir adalah khusus di kampus Salemba karena kita punya 2 kampus nih, ada yang di Depok, kampus pusatnya, dan juga ada yang di Salemba, di Jakarta Pusat, kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah Jakarta Pusat, itu yang di Salemba. Nah, itu tuh pembukaannya sekitar di bulan Februari. Januari, Februari itu tuh udah ada pembukaan untuk SIMAK UI, untuk kampus Depok, sama di bulan Maret. Jadi dekat tuh periodenya. Itu kita bisa Nah, milih gitu Tia, mau kamu ngikut nanti daftar yang di bulan ini udah otomatis kamu di sini di Depok atau gimana? iya, otomatis kalau misalkan daftar di bulan Februari, Maret, awal-awal tahun itu otomatis akan masuk di kampus Depok. Tapi kalau mau yang periode terakhir itu adanya di bulan Desember. Nih sekarang lagi ada pembukaan nih. Lagi ada pembukaan untuk SIMAK UI Teman-teman nih. yang baru lulus Tuh, S1 nih, kalau mau iya, bercita-cita melanjutkan S2 di UI khususnya notariat, mau jadi notaris, sekarang lagi betul. bukaan tuh kata Tia. Nah, Nah, cepet-cepetan ini jangan lupa nonton di videonya. Jadi tahu iya nanti. nih. Gitu. Iya, sekarang lagi ada pembukaan untuk periode ketiga khusus untuk kampus Salemba. Tuh, jadi 3 kali kita tuh. Jadi
penerimaannya pun cukup banyak kok, peluangnya jadi banyak. Sekali penerimaan bisa sampai 200 orang, tapi tergantung nilai juga. Nah, kalau untuk nilai standar berapa aja yang bisa diterima itu saya pun tidak bisa ngasih tahu karena itu kebijakan dari UI. Oke, nah ini yang orang kepo nih Tia selanjutnya. Tia kan sudah jelasin ya dokumennya, persyaratannya, standarisasi supaya bisa keterima, IPK juga diperhitungkan teman-teman. Nah, yang pasti kalian ingin tanyakan juga, kita tanya sama Tia terkait biaya. Berapa sih biaya kuliah di UI? Biaya kuliah di UI nanti sebenarnya ada juga di kalau di searching ke Google biaya kuliah kenotariatan UI itu akan keluar sebenarnya. Cuman ada perbedaan harga, sekarang sudah ada kenaikan harganya dari yang dulu itu aku semesterannya sekitar 12. Setiap semesternya 12 juta. Setiap semesternya 12. Tapi jangan takut buat yang kurang nggak ada dana atau apa, itu tuh bisa dicicil, bisa melakukan pengajuan pencicilan. Nah, untuk berapa kalinya itu kurang paham ya aku tuh, tapi aku pernah dengar itu bisa kok dicicil, diajukan ke kampus untuk keringanan bayar semesterannya dicicil, itu bisa. Dan di UI pun alhamdulillah banyak banget terbuka beasiswa. Kalau yang mau nyari itu tuh gampang banget kok, beasiswa ada dengan batas minimal IPK tertentu. Oke. Kalau pendaftarannya dikenakan dipungut biaya juga nggak, Dek? Kalau pendaftaran ada biayanya. Sekarang biayanya sekitar kalau nggak salah tuh 1 juta atau 1,2 juta sih. Agak cukup mahal sih kalau kenotariatan UI itu. Jadi Dek, pendaftaran dikenakan biaya kurang lebih 1 jutaan gitu ya? Ya, Terus, kurang lebih segitu. Ya, kurang lebih ya. Lalu kemudian nanti ketika kita tahu bahwa kita sudah dinyatakan diterima, berarti kan kita ada ditagih untuk pembayaran awal langsung kalau nggak salah biasanya gitu kan. Iya. Nah, itu langsung 12 juta gitu ya. 12 juta dan ada uang pembangunan juga sih kalau nggak salah. Gitu. Ya, UKT-nya. UKT sekali ya. Kalau itu sekali dibayar di awal, habis itu ya setelah itu 12 jutaan. Yang uang pembangunannya itu kalau Tia berapa? Kalau boleh tahu sih. Kalau aku dulu sekitar 15. Itu beda-beda ya Tia ya? Kalian? Semua sama. Semuanya sama. Semuanya. Tidak ada pembedaan. Berarti 1 juta, uang pembangunan 15 juta, semesterannya 12 itu Ya. zamannya Tia teman-teman. Karena memang biasanya di kampus manapun itu tiap semester itu beda, kadang harganya itu beda, tiap angkatan beda lagi gitu ya. Kayak gitu. Nanti diinfokan karena kata Tia kan memang tidak dibuka untuk biaya itu secara terang-terangan di websitenya pun nggak dibuka gitu. Nanti kalian tahunya ketika kalian sudah diterima gitu ya. Ini gambaran awalnya aja. Nah, biaya yang Tia belum jelasin. Kalau mau wisuda tuh biayanya ada juga Tia? Kalau wisuda ada biaya sendiri, tapi itu hanya untuk wisudanya. Tapi biaya yang awal tadi Tia jelasin itu tuh semua udah sampai ujian tesis ya. Jadi untuk uang konsultasi ke dosen itu semuanya udah jadi satu sampai lulus kita dinyatakan lulus dengan UI itu biayanya segitu. Tapi kalau untuk wisuda ada tambahan biaya sekitar 1 juta untuk wisudanya aja. Tapi itu kita sudah dapat toga yang dibawa pulang. Kita miliki, bukan nggak lagi harus beli khusus. Oke, nah terus kita sudah mendengar penjelasannya Tia terkait dengan masalah persyaratan dan pendaftaran untuk masuk UI S2 Kenotariatan. Nah, sekarang kita cari tahu, kita kepoin lagi nih sistem perkuliahannya gimana gitu ya.
secara dia pasti merasakan perbedaan dia kuliah waktu S1 dengan waktu dia S2. Nah, Tia, boleh dong Tia kasih bocoran sedikit kuliah apa yang kamu dapatkan ketika kamu S2 apa yang kamu dapatkan ketika S2 yang itu tidak kamu dapatkan ketika kamu S1? Oke, seperti yang tadi aku udah ngomongin nih, sempat aku bocorin dikit nih di awal nih, bahwa kalau di UI itu harus belajar. Kenapa aku bilang harus belajar? Harus belajar aja, belajar mati-matian aja, belum tentu dapat nilai bagus. Karena kenapa? Sulit kuliah di UI. Karena memang mereka ya? Apa saingannya karena tekanan saingan nih pinter-pinter jago-jago juga, atau apa dosen sulitnya sih nilai yang baik, apa gimana sih sulitnya? Yang pertama, Mbak, saingannya ketat banget. Jadi antar teman sendiri, sahabatan, itu tuh bisa saling gontok-gontokan istilahnya. Saling sikut-sikutan untuk dapat nilai bagus. Jadi kenapa? Karena di sana kebanyakan dari kenotariatan UI adalah orang yang lulusan dari Fakultas Hukum UI juga, yang memang sudah terbiasa untuk berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi kita yang biasanya dari luar UI akan kaget dengan kultur belajarnya anak-anak UI, karena memang mereka tuh rajin-rajin sih. Mereka tuh tiap hari yang benar-benar bisa di perpustakaan baca buku atau bahas kasus. Kita di kantin juga bisa bahas kasus. Lagi makan kita bahas kasus. Jarang loh ada yang ngobrolin soal cowok atau soal apa gitu. Kayak kita gosip-gosip yang nggak berfaedah tuh nggak ada ya? Nggak ada, hampir jarang. Ada, bukan berarti tidak ada ya. Ada, cuman mereka itu paling 5-10 menit bahas itu, habis itu setengah jam sampai 1,5 jam itu ngebahas tentang isu-isu yang beredar saat ini. Isu-isu tentang hukum ya, yang bisa dibahas untuk dijadikan bahan perdebatan atau bahan ulasan di sekitaran kita. Itu. Jadi vibes akademiknya memang kerasa banget ya? Vibes-nya beda banget. Ya, tapi di sana memang enak sih kalau untuk diskusi. Kalau di kampus UI pun menciptakan suasana belajar yang sangat enak, karena banyak pohon-pohon rindang untuk diskusi tuh banyak. Tempat-tempat untuk belajar itu banyak yang enak, banyak yang PW. Samping danau kita baca buku pun udah paling enak deh. Fasilitasnya pun memadai ya, Fit ya? Dan perpustakaannya pun open gitu buat mahasiswa. Jadi kita mau baca buku kapan aja itu bisa. Oke. Nah, kan banyak juga nih pernah ada yang bertanya ke Mbak, kalau S2 itu kita jumlah satu kelas itu sama nggak sih kayak waktu S1 gitu? Kalau di Tia gimana? Kalau Mbak tuh cuma 30 orang kami satu kelas itu atau satu angkatan. Enak banget itu kalau itu. Kalau aku masih merasakan kayak sistem S1 yang banyakan kita, karena balik lagi kalau misalkan yang kampus Depok, karena kebetulan aku kampusnya di kampus Depok nih Mbak. Jadi kita adalah kumpulan dari tes yang periode pertama dan periode kedua. Jadi otomatis banyak. Jadi kita bisa sampai 200-an satu angkatan itu. Satu angkatan tapi dia dipecah jadi berapa kelas ya? Satu kelas kita. Kadang paling kalau cuma dosennya bisanya satu orang yang ngajar, kita gabung satu kelas. Tapi kadang ada 2 dosen, jadi gabung pecah di 2 kelas. Tergantung pemilihnya. Nah, kan kita tahu nih kalau yang namanya S2 itu rentang waktu studinya kan cuma 4 semester ya. Artinya mata kuliah itu kan sebenarnya SKS-nya tidak sama kayak waktu S1 yang 144 SKS gitu. Ini kan kita sedikit gitu. Tetapi kalau pengalamannya Mbak nih, itu satu mata kuliah bisa 2 dosen deh.
Jadi Betul, ujiannya betul. double. Nah, kalau di UI gimana? Sama, kita itu satu mata kuliah bisa 2 dosen, tapi kita tuh bukan ujiannya double, tapi kita itu uh, dibagi dosen sebelum UTS dan dosen setelah UTS biasanya. Jadi pembagiannya kayak gitu. Jadi kalau sebelum UTS sama satu dosen nih, udah kita UTS ya UTS nilainya dosen A. Terus setelah UTS itu ada dosen lagi yang lain mata kuliah pemecahannya. Jadi sama UASnya sama dosen B gitu. Jadi nilainya nanti tinggal digabungkan bagi 2. Kalau Mbak mah waktu itu ya ampun, itu udah pusing tuh satu mata kuliah 2 dosen. Jadi kayak minggu ini dosennya ini, minggu ini nih dosennya ini. Kayak gitu, gonta-gantian. Nanti ujiannya pun pas waktu UTS itu, misalnya jadwal ini, hari ini UTS-nya sama dosen, misal hukum kontrak gitu ya, Prof ini. Nanti Prof ini maunya tertulis kan, nanti bisa jadi hukum kontrak dengan dosen yang satunya lagi lisan ataupun cuman paper kayak gitu-gitu. Jadi otaknya dipacu 2 kali jadinya belajarnya gitu. Gitu ya. Kalau kita enggak, kita gitu pembagiannya biasanya sesudah UTS dan sebelum UTS. Tapi ada beberapa juga dosen yang cuma satu mata kuliah satu dosen. Gitu sih. Terus kalau misalnya apa namanya? Kalau di UI sendiri, ini mungkin kebijakan masing-masing dosennya ya. Kalau misalnya nilainya ada rendah gitu, mahasiswa mereka masih yang mengenal yang namanya remediasi atau apa nggak sih? Masih ada nggak sih dosen UI yang mau melakukan remediasi nilai gitu? Tergantung dosennya. Tergantung dosennya. Tapi biasanya bukan sistem remediasi, tapi kita menghadap dosen, kita mengatakan bahwa biasanya itu untuk mahasiswa tingkat akhir ya Mbak, udah semester 4, udah tinggal satu mata kuliah yang belum bisa lulus dan udah selesai tesisnya, biasanya dosen tersebut kasih kebijakan tertentu kayak ngasih tugas tambahan untuk nge-up nilainya. Ya, tapi nggak ada sistem remediasi. Kalau mau ngulang, gitu. Dan kalau ngulang, Bapak, kalau ngulang itu otomatis akan memangkas SKS yang harusnya diambil di semester depan. Iya, otomatis dia mundur kan selesainya. Ya benar. Ya pasti kayak gitu teman-teman. Jadi usahakan nggak hanya S2 aja sih, usahakan S1 pun kalian kalau bisa jangan ngulang. Karena kalau ngulang itu kan otomatis mata kuliah yang mau kalian ambil itu harus kalian ambil di semester yang udah sebenarnya mata kuliahnya udah ada jatah sendiri gitu loh. Udah ada list gitu kan. Betul sekali Mbak Rani. Kalau S2 banyak tugas nanti ya? Waduh Mbak, ampun-ampunan Mbak tugasnya. Banyak apalagi ya? Di UI. Banyak banget. Pasti Mbak tebak, pasti yang paling bikin capek tugasnya bikin akta kan? Ada nggak tugas bikin akta tuh? Tuh, tugasnya bikin akta semua, nggak ada yang nggak bikin akta. Jarang. Iya, makanya itu paling susah kan? Tugas paper. Jarang banget. Paling tugas paper tuh 1-2 aja. Nah, selebihnya itu tugasnya bikin akta dan tulis tangan. Tulis tangan, iya. Mbak juga kalau kuliah notariat kayak gitu teman-teman. Tulis tangan, bikin akta. Pernah kejadian pengalaman Mbak itu pernah ujiannya 16 akta syariah. Jadi itu tulis tangan kebayang gempornya, terus habis selesai nulis akta itu tanganku langsung bengkak gitu, ya Allah, nggak bisa digerakin udah. Pakai salon pas biasanya. Anak notaris itu akan terbiasa dengan salon pas. Pulang ujian tuh tempelin salon pas satu-satu di tangannya. Tangan kanan doang lagi. Tia mohon maaf ya, kalau misalnya Tia dengar berisik kendaraan atau apa, karena kebetulan tempat tinggal Mbak persis jalan raya besar, apalagi malam minggu kan ya, rame orang keluar. Gitu. Oh iya. Maaf ya kalau malam minggu. Oke, lanjut. Mbak malam minggu.
Nggak usah ditanya Tia, kan malam Oke. ini sama Tia malam ini gimana sih? Demi Tia Oh nih loh bikin iya. konten. Makasih Jangan buka kartu. loh. Oke. Tia boleh lanjut ya Mbak ya? Silakan Nah, Mbak. sekarang sistem kuliah sudah. Sekarang Mbak mau kepoin, mau cari tahu nih terkait dengan sistem tugas akhirnya gitu. Sidang akhirnya. Kalau di waktu kita S1 kan kita cuma 2 kali tuh sidang ya. Ada Iya. seminar Iya. proposal, sempro atau istilah Proposal. lainnya, kampus lain mungkin mengenalnya UP, seminar UP. Iya. Lalu juga kami bilangnya waktu S1 pendadaran. Pendadaran itu sidang akhir teman-teman kalau nggak tahu istilahnya. Nah, akhirnya betul. Nah, kalau di UI sendiri gimana Tia? Ujiannya berapa kali? Soalnya kalau UGM misalnya tuh kayak teman-teman 3 kali fase tahapan. Oh, 3 kali ya? Di UI sama kayak di UII, cuman 2 kali. UI zaman S1 ya, cuman 2 kali ada seminar proposal dan juga seminar akhir. Itu tuh ya kayak ujian akhirnya. Nah, itu 2 kali. Tapi seminar proposalnya kan kalau dulu kita hanya menyeminarkan waktu S1 cuma bab satunya doang untuk awal-awal. Tapi kalau di UI itu bab 1 sampai bab 3 proposalnya. Nanti baru bab akhirnya kesimpulannya di seminar dipresentasikan di akhir di pendadaran lah. Waktu kamu seminar proposal itu bab 1 sampai bab 3 kan? Betul, iya. Bab 3 itu maksudnya metodologi ya? Ya, metodologi. Oh, berarti metodologinya dipisah jadi bab tersendiri ya? Iya, betul. Oke. Kalau Mbak masih sama kayak waktu kita S1, digabung tetap jadi satu bab aja. Gitu. Oh iya. Susah ada sih yang ada. Kenapa? Ya, ada yang kebijakan dosen pembimbing juga sih kalau metodologi digabungin atau dipisah, tapi kebetulan kalau dia dipisah metodologinya, jadi ada bab tersendiri. Nah, kalau Tia waktu tesisnya kemarin ngangkat tentang apa, Tia? Judul tesisnya? Tesis Tia tentang pasar modal. Ngebahas soal pasar modal. Gila. Enggak yang susah-susah kok. Kalau susah-susah puyeng juga ya. Ada Tia waktu S1 aja mata kuliah pilihan yang Mbak kan ngambil hukum perdata ya konsentrasinya. Waktu ngambil pasar modal aja mumet sama istilah-istilahnya. Aduh gila, keren sih tapi Tia. Sampai nangis ya, Mbak. Ya, nggak tahu kenapa walaupun mumet-mumet tetap tertarik sama pasar modal. Dari dulu kan Mbak paham sendiri. Aku sukanya yang aneh. Karena bagi mengambil judul. Iya gimana Mbak? Iya karena bagi Mbak pasar modal itu kayak kita belajar ekonomi, ilmunya orang ekonomi juga kita belajar, makanya males belajar pasar modal, mumet. Iya tapi kan iya sih sebenarnya bukan pasar modal yang gimana-gimana, bukan yang rumit-rumit yang perkara ekonomi ya, tapi masih pasar modal yang berkaitan dengan penotariatan, yaitu adalah pungutan notaris nih yang Tia bahas nih. Jadi ya lebih tentang data-data sih, bukan data-data angka ya, tapi sudut pandang Tia tentang pungutan itu sendiri seperti apa nih? Masih perlu nggak sih pungutan itu di pasar modal itu sendiri untuk jadi notaris pasar modal? Kan notaris pasar modal itu beda sendiri dari notaris biasa. Gitu. Oke. Nah waktu Tia sidang akhirnya itu pengujinya biasanya berapa orang? Pengujinya ada 3 Mbak. Kayak kita dulu sih waktu di UI, di UI ada 3. Biasanya ada dosen pembimbing, ada dosen mata kuliah kan karena dia ngambil pasar modal, biasanya ada dosen pasar modalnya dan juga dosen metodologi penulisan.
yang gitu. ada di persidangan. Jadi Jadi tiga satu itu. dosen pembimbing, 2 dosen pengujinya sebenarnya ya. Iya, kebetulan dosen pembimbing Tia satu, jadi ya satu doang ya hadir. Sistem mengujinya gimana? Kayak langsung 3 apa sendiri-sendiri masing-masing? Langsung 3 majelis. Majelis Kebetulan berarti. majelis. Jadi lebih deg-degan, tapi lebih cepat. Lebih deg-degan karena kan kalau dibantai udah langsung sama 3 orang. Kadang memungkinkan juga ya, kayak misalnya kalau kita sidang, kita misalnya nggak siap atau apa, bisa-bisa ada potensi loh teman-teman untuk mengulang tuh juga ada, ya kan? Ulang Iya, sidang. betul banget. Kalau kitanya kurang siap dalam segi mental terutama, kadang-kadang kita sebenarnya kita bisa jawab, tapi saking deg-degannya tuh jawabannya nggak keluar, itu biasa dalam persidangan tuh. Dan kamu sudah mengalami itu? Tia juga mengalami itu nggak? Sudah. Kebetulan sudah. Galak nggak sih Tia dosennya kalau pas nguji? Deg-degan banget. Jadi ya kayak nggak tahu mau jawab apa. Jadi kayak Kadang orang bukan bego dosennya aja. galak ya Tia, Bukan, kitanya yang udah deg-degan duluan jadi panik. Iya, Tuh, betul. Jadi bukan karena dosen yang galak, walaupun waktu S1 kebetulan tuh dosen penguji aku tuh dosen killer semua lagi tiga-tiganya. Nggak ada yang nggak killer, itu udah bikin mental down banget sih. Tapi nggak dimarahin sebenarnya, kita ditanya baik-baik, nggak ada ayo mbak ditungguin jawabannya, malah kayak gitu. Tapi tetap aja kalau udah panik. deg-degan apa udah panik udahlah. Apalagi kalau dengar temen cerita ya kan, temen bilang dosennya kayak gini, udah kadang kalian nggak usah dengerin yang kayak gitu, belum tentu benar Iya, loh. betul. Tapi benar banget. Kalau mau sidang terakhir itu udah nggak usah main sama temen lah, udah di kamar belajar aja, udah titik. Udah nggak usah dengerin orang nih, nggak usah main kemana-mana, udah diem aja di kamar, di kamar kosan atau di kamarnya kalian, udah belajar aja, nggak usah dengerin apa kata orang. Karena kenapa, itu yang bikin mental down banget lagi. Oke, thank you nih. Terakhir Tia, Mbak minta kamu ngasih pesan-pesan untuk teman-teman nantinya yang mau melanjutkan S2 di UI. Kasih pesan-pesan yang membuat mereka terpacu bahwa mereka nantinya, wah gue harus di UI nih. Kalau di UI sendiri ya, kalau mau ngerasain kalian vibes-nya berlomba-lomba sih enggak sih. Vibes untuk belajar yang nyaman, dengan fasilitas yang mumpuni, dengan kalian mau duduk dimanapun, udah wifi-nya wifi on 24 jam loh. Wifi on 24 jam, kalian mau diskusi dimanapun bisa, dengan bahan literatur yang banyak, udah kalian harus masuk UI. Udah itu aja sih. Karena fasilitasnya ya, untuk belajar itu memadai. Sangat-sangat memadai. Beda banget. Serasanya di kampus UI, bukan UI nggak bagus ya, karena dulu kan kita kampusnya terpisah dari kampus pusat. Nah, sekarang di UI Depok itu menyatu dengan kampus pusat yang fasilitasnya sangat mumpuni. Kalau mau ke kampus, ada bis kuning yang kalian bisa gunakan gratis, mau muter-muter kampus sampai 10.000 kali juga bisa lah di sana. Itu enak banget. Jadi di sana mobilitas pun enak, disediakan, terus tempat belajar juga disediakan gratis. Jadi kalian harus masuk UI. Jadi sorry Tia, ini sedikit Mbak mau tanya lagi. Maksudnya fasilitas bis yang tadi itu memang bis yang untuk, maksudnya cuma bertujuan antar kampus aja, atau sebenarnya kayak gimana nih, kayak misalnya busway kah yang bisa nganterin kita sampai ke kosan lagi, atau memang khusus cuma untuk area keliling kampus aja? Betul, itu hanya dikhususkan untuk area kampus UI pusat ya, UI pusat. Karena kan memang kita fakultasnya banyak dan jaraknya cukup jauh.
luas loh. UI Depok itu sangat luas. Jadi kalian kalau mau jalan kaki pun sebenarnya bisa, karena di sana ada ada trek untuk ada jalan khusus pejalan kaki, dan itu ya, dan itu sangat nyaman, nggak panas, banyak pohon-pohon. Tapi kalau misalkan kalian males jalan, itu kampus UI menyediakan bis kuning. Itu tuh kalau biasa kita bilangnya bikun. Nah, bikun itu bisa kalian gunakan untuk pergi ke kampus kalian. Dia ada ininya sendiri ya, kayak terminalnya sendiri, shelternya di mana? Iya, ada shelternya sendiri dia. Shelternya hanya khusus di dalam kampus, dan itu bisa digunakan ya, kalian mau muter-muter. Aku pernah kok muter-muter pakai bikun. Kadang iseng ada mau pulang, nggak ada kuliah nih, dosen kosong. Bosen nggak mau pulang ke rumah, ya udah muterin UI pakai bikun, udah nggak turun-turun lagi. Terus bilangnya apa? Bilangnya mau muter-muter atau gimana? Kan dia enggak kayak gini, dia kayak busway gitu loh, Dek. Ada di titik ini dia berhenti, di titik ini dia berhenti gitu. Dia memang berhenti, tapi kan berhentinya per fakultas ya, biasanya per fakultas. Jadi kadang Mbak kalau mau ke sana udah naik aja nih, ikut muter. Kalau misalkan berhenti ya nggak usah turun gitu, nggak usah turun, ikut muter, karena memang itu khusus untuk muterin kampus. Gitu. Mau naik dari manapun pasti akan ngelewatin semua kampus untuk berhenti. Lagi muncul lagi nih tiba-tiba nih pertanyaan. Iya. Kalau untuk nih, nanti kan misalnya teman-teman itu kalau mungkin dari rantau, bukan dari Jakarta atau apa, itu kan pasti butuh tempat tinggal, kos-kosan atau apa. Itu mudah nggak sih, terjangkau nggak sih untuk mendapatkan kos-kosan di area yang dekat-dekat dengan kampusnya? Ada. Jadi karena kan kampus UI kan cukup luas, biasanya ada bagi beberapa daerah, tergantung fakultasnya. Misalkan kalau misalkan kampus hukum, fakultas hukum, itu tuh kos-kosannya biasanya di Barel atau belakang rel, karena UI itu dilintasin dengan rel kereta api KRL Jabodetabek. Nah, itu jadi di situ banyak kos-kosan kok. Nah, di sana juga kalau misalkan ada yang punya rezeki lebih mau tinggal di apartemen pun ada yang dekat sama kampus. Jadi dari apartemen tinggal jalan kaki udah paling 5 menit udah nyampe kampus. Nggak jauh kok. Kalau asrama sendiri kampusnya ada nggak sih? Punya asrama nggak kampus? Iya, asrama sih ada, tapi kayaknya dikhususkan untuk mahasiswa S1 ya. Iya, mahasiswa S1, tapi nggak tahu nih, boleh nggak untuk S2 juga tinggal di asrama, tapi yang setahu sih dikhususkan untuk S1. Oke. Lagi apa namanya? Oh iya, kita belum sempat bicarain ya. Tadi yang masalah ini jadwal kuliahnya. Nah, tadi belum dijelaskan ya, belum dikasih tahu kan ya. Belum. Jadwal kuliah itu full Senin sampai Sabtu atau cuman 1 minggu tiga kali pertemuannya, 3 hari aja atau gimana? Kalau misalkan di UI itu tergantung kita ambil mata kuliahnya seperti apa, karena dosen tergantung mata kuliah yang diambil dan dosen yang diambil. Tapi untuk regulasinya itu memang dari Senin sampai Sabtu kita ada kuliah terus untuk kenotariatan. Nah, itu tuh kalau misalkan hari Sabtu itu biasanya sih pagi sampai siang. Tapi kalau Senin sampai Jumat kita itu dari siang sampai maghrib. Jadi nggak ada yang kelas malam gitu. Oke. Takutnya suaranya kedengeran sampai sana tuh, suara motor. Nah, oke teman-teman. Enggak kok, Mbak. Nggak denger ya? Enggak. Tenang, Mbak. Oke teman-teman, tuh semoga apa yang sudah kita obrolin berdua ini dapat
menambah informasi lagi bagi kalian yang nantinya berkeinginan untuk melanjutkan studi S2 di UI. Jadi mohon maaf Iya. ya, ini kan memang spesifiknya kalau dari versinya Tia karena memang Tia ini menjelaskan khusus untuk yang S2 penotariatan. Barangkali untuk yang jurusan-jurusan fakultas yang lainnya, S2 yang lainnya, kemungkinan untuk pengurusan berkas pendaftaran atau jadwal bukaan pendaftarannya bisa jadi berbeda. Nah, makanya tadi Tia sudah menjelaskan juga, kalau pengen tahu itu bisa dilihat pada situs UI-nya sendiri gitu, teman-teman, Ya, bisa diakses gitu ya. Nanti kalian ya tinggal menyesuaikan aja. Oke, teman-teman. di sana semuanya udah lengkap kok sebenarnya setiap fakultas mau kalian mau ngambil apa kalau dari hukum nih untuk magister hukum juga ada itunya ada penjelasannya dan kenotariatan juga ada penjelasan persyaratannya apa aja. Oke, Tia, terima kasih ya karena udah Sama-sama Mbak. bantuin Mbak mau collab sama Mbak gitu ya, menjelaskan. Aku yang terima kasih, aku merasa terhormat diundang sama Mbak Rani di sini. Kami udah Apa-apa deket, sih? aslinya Mbak kami ini formalitas teman-teman ngomong kayak gini, aslinya di chat udah menggila bersama. Iya sih. Iya, nanti kapan ada waktunya lagi kalau Tia berkenan, nanti kita bisa lagi ngobrolin spesifik nih masalah hukum, masalah penotariatan, Boleh. ya kan? Kalau nanti Ya, tinggal Mbak infoin kalau Tia nanti mau, cus kita langsung bikin lagi nih video. boleh. Ajakin yang lain aja. Siapa? Terima kasih ya Tia ya. Ya, Mohon maaf nih, sama-sama Mbak. waktu malam minggunya disita beberapa menit gitu ya untuk buat video sama Enggak. Kebetulan lagi memang nggak ada acara, udah selesai acaranya tadi, jadi udah balik ke hotel lagi, jadi lagi udah santai kok, tenang aja. tuh teman-teman Selalu ada Tianya. waktu buat Mbak. Tianya menyempatkan nih untuk berbagi informasi sama kalian di sela-sela kesibukannya. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti kalian boleh kalau mau tanya-tanya nanti aku cantumin akun IG-nya si Tia ini apa ya di kolom deskripsi channel YouTube-ku. Jadi kalian bisa langsung follow dia, langsung kalau mau kepo-kepoin informasi tentang UI di DM bisa gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.